what is Wahhabism? Actually, I don't know. There isn't anything called Wahhabism. There is a scholar who was named by Shaykh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, who came about 2 centuries, 3 centuries ago, roughly. And this person came at a time where the Arabian Peninsula, where we live nowadays, Saudi Arabia, used to worship idols, trees, graves, and they were far away from Tawheed. The man did not reintroduce inventing the wheel. Rather, he revived the concept of Tawheed and instructed people to go back to the Quran and the Sunnah. Simple as that. He collaborated with Prince Muhammad ibn Saud at the time, and they had this collaboration, a joint venture of promoting Islam, and they worked together in spreading Islam in the Arabian Peninsula, which resulted in what we have today as the Kingdom of Saudi Arabia. Now, did he invent or introduce something new to Islam? No. Then why do people accuse his followers of being Wahhabis? Wahhab is the name of Allah Azza wa Jal. So calling people Wahhabis is wrong. There is no such sect or cult or anyone I know of that calls himself, I'm a Wahhabi. Maybe out of joking, people would say, yeah, I'm a Wahhabi, meaning that you guys who hate Wahhabi, who hate Salafis or Ahl Hadith or people that follow Quran Sunnah, you accuse them of being Wahhabis. So yeah, I'm a Wahhabi. What are you going to do about it? There isn't any such thing. Those who call others Wahhabis are either the disbelievers, they want to tarnish their reputation so that people would not follow Quran and Sunnah, so they call anyone who follows Quran and Sunnah as Wahhabi. And this is found in India and Pakistan and elsewhere. The super Sufis, so those Sufis who make money out of grave worshipping and having people only listen to them and not encouraging them to recite or read the Quran and to learn the Sunnah, they also call the people who follow the footsteps of the Prophet as Wahhabis. And finally, the Shia, the Rafidah, because they have so much hatred to the Sunnah and to the companions of the Prophet ﷺ, so they want to tarnish the reputation of normal Muslims by accusing them of Wahhabism. If you come to Saudi Arabia, if you go to Kuwait, if you go to the Emirates, if you go to Bahrain, if you go to India, if you go to Egypt, and you will find that the people of Ahlul Hadith, the Salafis, are also called Wahhabis. Why? Because they do not adhere to the innovations, to the breaches of Tawheed. They do not worship graves. They do not allow anything that goes against the Sunnah of the Prophet ﷺ to be prominent or to prevail. This is why they have enemies. But the Prophet told us ﷺ and gave us the glad tiding that Islam began as a strange thing, and it will end up becoming at the end of time strange again. So good tidings for the strangers. And the companion said, who are the strangers? And the Prophet said, those who follow my footsteps and my companions, or those who are with the Jama'ah. So Ahlul Hadith, the Salafis, those who adhere to the teachings of Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, they are all following the footsteps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini perbincangan lebih diarahkan kepada masalah Syekh Asim Ibnu Luqman Al-Hakim. Jadi Luqmanul Hakim. Beliau yang berdarah Indonesia tapi jadi syekh di Arab Saudi ya. Dan sangat fasih di dalam bahasa Inggris. Tur dakwahnya keliling dunia menyampaikan pesan-pesan agama.
2 minggu yang lalu beliau pernah berceramah di PP Muhammadiyah. Jadi beliau ini pernah ceramah di PP Muhammadiyah, berbicara juga berkaitan dengan Islamophobia ya, Islamophobia. Di era globalisasi ini, di mana penyakit Islamophobia ini menyerang hampir seluruh umat Islam di Indonesia. Mereka terjangkit Islamophobia, termasuk orang Islam sendiri. Tak sedikit dari mereka yang orang Islam yang takut Islam gitu. Jadi orang Islam yang takut Islam ini banyak di Indonesia. Termasuk orang Islam yang takut dengan istilah bid'ah. Jadi istilahnya adalah bid'aphobia. Di mana bid'aphobia ini sangat trendy sekali. Mereka begitu takutnya dimasukkan dalam kelompok bid'ah. Ngetren sekali ya di kalangan umat Islam istilah-istilah bid'aphobia. Yang tentu saja tidak diharapkan ini menimpa umat Islam. Tetapi yang terjadi di luar dugaan, banyak umat Islam yang terjangkit penyakit fobia. Nah, Asim bin Luqman Al-Hakim yang lahir di Mekah, asal Indonesia, lahirnya di Mekah, orang Batak lagi, wah, fasih bahasa Arabnya, fasih bahasa Inggrisnya itu. Dan sudah menjadi syekh di Arab. Begitu datang di Indonesia, bikin kejutan karena langsung memberikan teguran kepada para pelaku bid'ah. Ya. Para pelaku bid'ah, di antara teguran yang diberikan kepada para pelaku bid'ah yaitu kepada orang yang teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid ketika menyambut sang ustadz datang gitu. Yang kedua, berkaitan dengan pengiriman Al-Fatihah itu. Biasanya pakai jasa LTH dan sebagainya, itu juga dapat teguran. Nah, tentu saja ini bagi kita menjadi bahan renungan, menjadi bahan kajian. Sebagai seorang muslim harus mengkaji secara detail agar mampu memahami agama dengan benar. Tidak sekedar ikut-ikutan, tapi memang benar-benar berangkat dari agama yang benar. Bukan agama yang bersifat kampungan. Bukan agama yang dipermainkan. Kan sekarang karena mencari original Islam, Islam yang asli itu kalau di Indonesia sulit banget ya. Seperti apa Islam yang asli? Kita sulit mencarinya itu di Indonesia. Nah, ketika ini diceramahkan oleh Syekh Asim, ya, diceramahkan oleh Syekh Asim, tak sedikit yang sakit hati. Termasuk seorang ulama besar di Sumatera itu pun terusik untuk menanggapi Syekh Asim, yaitu Kiai Haji Abdus Somad ya. Terusik dia dengan kehadiran Syekh Asim. Ya, ada yang membanding anak bauru kencur gitu. Jadi akhirnya berbagai macam perspektif dari sudut perspektif mereka ya, muncul berbagai macam penilaian terhadap kepribadian Syekh Asim. Bagi Muhammadiyah, Syekh Asim itu adalah pembaharu. Bagi Muhammadiyah, yang diundang oleh PP Muhammadiyah ketika itu berbicara di Masjid At-Tanwir Muhammadiyah, membahas tentang wala dan bara. Al-wala wal bara itu, al-wala yang bermakna loyalitas kepada sesama Islam, al-bara yaitu bersikap menjaga diri dan waspada dari orang-orang di luar Islam. Artinya memupuk kesatuan, persatuan di tengah-tengah umat Islam menjadi salah satu langkah terbaik. Apalagi kemudian di atas akidah yang benar, bukan di atas akidah yang salah. Yang umumnya banyak sekali mereka para penganut akidah yang salah ini lebih mengutamakan persatuan sehingga
kajian sebenarnya tidak jalan. Makin meluapnya perbuatan-perbuatan bid'ah dan melanggar syariat. Ini dideklarasikan karena mereka akan bangga. Begitu berbuat yang salah itu bangga. Seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Dan diyakini kesalahan itu bisa menjadi kunci ke surga. Waduh, luar biasa ya. Sudah salah diyakini sebagai kunci ke surga. Karena keawamannya, karena ketidaktahuannya. Sampai dibawa mati sekalipun, mereka rela mati dalam keadaan salah beragama. Gitu. Kalau kita jangan begitu. Selama masih mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ketaatan perlu menjadi asas dari pemikiran kita. Asas pemikiran agar kita benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari ketentuan Allah, tidak keluar dari ketentuan Rasulnya. Yang dari Allah kita amalkan, yang dari Rasulnya kita amalkan. Itu baru benar. Apalagi di Indonesia, kebenaran itu dijamin. Jadi seseorang menjalankan syariat yang benar, itu pun dijamin oleh undang-undang di Indonesia. Sehingga tidak perlu ada rasa ketakutan, paranoid dan sebagainya untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, kalau kita sudah punya perasaan takut mengungkap yang benar, maka kebenaran itu selamanya akan terkubur, tidak dikenal oleh orang awam. Pada akhirnya orang awam akan menjalankan agama yang salah terus-menerus karena diyakini kesalahan itu adalah kebenaran. Nah, kalau diyakini kesalahan itu sebagai kebenaran, artinya sulit untuk kembali kepada yang benar. Karena itulah perlu sebagai seorang mukmin yang menyatakan beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, menjadikan yaitu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sebagai pijakan beragama. Diyakini bahwa agama yang benar itu dari Allah, sunnah yang benar itu dari Rasulnya. Tidaklah kemudian kita menandingi Allah, menandingi Rasulnya dengan amalan-amalan yang kita buat sendiri. Dan merasa benar dengan sendirinya. Ini yang banyak terjadi. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan pada akhirnya. Yang tidak ada di dalam Islam diada-adakan, dan yang ada di dalam Islam ditiadakan. Pada akhirnya, wujud Islam itu tidak nampak jelas seperti apa. Bayang-bayangnya pun tidak nampak. Karena kemudian Islam sudah penuh dengan percikan-percikan kesalahan yang tak seharusnya dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Intinya itu, fobia. Fobia terhadap Quran, fobia terhadap, yaitu Quran fobia, yaitu takut kepada Quran. Mereka tidak mau ngaji Al-Quran, mereka tidak mau membaca Al-Quran. Yang dibaca adalah kitab-kitab yang bukan Quran. Dongeng-dongeng yang nggak masuk akal. Itu senang sekali umat Islam sekarang ini. Kalau ada cerita-cerita khurafat, cerita tahayul, wah, itu bagi mereka sangat menyenangkan. Tapi kalau berbicara agama, sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, mereka tidak berani. Takut benar dengan Quran dan Sunnah itu. Itulah, akhirnya mereka berbicara khilafiyah segala, tapi tidak ngerti apa itu khilafiyah. Itu barangkali ya, jadi seruan saya kepada kita seluruhnya, tetap berpegang teguhlah kepada Quran dan As-Sunnah. Tamassaku bil Quran, tamassaku bis Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya sebagai petunjuk kepada kita. Agama itu bukan kita yang membuat, agama itu harus dari Allah dan Rasulnya. Kita bukan mengada-ngada di dalam agama. Kita harus mengamalkan apa yang diamalkan, yang diserukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulnya. Itu baru kita termasuk Islam yang benar. Kalau kita membangkang dan merasa sempurna dengan amalan-amalan yang kita buat, berarti kita ini orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang berani menentang Allah, yang berani menentang Rasulnya, dan menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan risalah, sehingga mengada-ngada. Ini kebanyakan. Kalau keyakinan ini ada pada diri kita, tidak mustahil kita akan menyesatkan banyak orang. Demikian dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.